Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Tidak ada seorang pun di dunia ini mencari kesengsaraan dan penderitaan. Insya Allah naluri manusia dimanapun dia berada, apapun suku dan agamanya, tetap yang dicari adalah kebahagiaan. Pada kesempatan kali ini, setidak-tidaknya memberikan bimbingan praktis bagaimana meraih dan melestarikan kebahagiaan. Dr. Ziti Hazalba menyatakan bahagia itu isinya ada dua, kenikmatan dan keselamatan. Jadi orang yang hidupnya nikmat dan orang yang hidupnya selamat, dia sudah punya unsur dan inti kebahagiaan. Orang yang hidupnya tidak nikmat dan orang yang hidupnya tidak selamat, termasuk orang-orang yang belum meraih kebahagiaan. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk meraih dan melestarikan kebahagiaan? Yang pertama adalah pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimana cara agar orang pandai bersyukur? Berbagai macam teori hampir menyentuh yang satu ini, yaitu pandai bersyukur kepada Allah. Sebanyak apapun harta yang dimilikinya, jabatan setinggi apapun yang didudukinya, kalau dia tidak pandai bersyukur, apa yang dimilikinya tidak mendatangkan kebahagiaan. Berarti bersyukur itu kunci untuk meraih kebahagiaan. Yang kedua adalah pasrah tawakal kalau sudah menjadi ketentuan Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dalam peristiwa pandemi wabah COVID-19 corona saja, orang yang pasrah tawakal insya Allah tidak stres. Ya karena ini sudah kehendak Allah. Di rumah kan ya siap di rumah dengan kreativitas yang ada. Tidak lalu menyalah-nyalahkan Allah, suudzon kepada Allah, bahkan menyalah-nyalahkan pada pemerintah, kepada saudara kita di sekitar kita, tidak. Bukan lagi kebahagiaan yang diperoleh, malah gundah gulana dan gelisah. Maka yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, pandai-pandailah bertawakal pasrah kepada Allah setelah berikhtiar. Ikat dulu ontanya, baru ditinggal pergi sholat. Itu namanya tawakal. Orang yang ontanya hilang setelah sholat dicari tidak ketemu, karena ontanya tidak diikat, namanya bukan tawakal, sembrono itu. Sama seperti kita mengunci sepeda motor dulu, baru beribadah. Mengunci rumah dulu, baru tidur. Itu namanya tawakal dan ikhtiar. Oleh karena itu, yang kedua, pasrah dan tawakal kepada Allah dibarengi ikhtiar. Yang ketiga, ketekunan beribadah. Profesor Dr. Zakia Darajat menyatakan, sekecil apapun pengaruh ibadah itu menenteramkan batin. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah zikrullah, ibadah itu menenteramkan batin. Profesor Dr. Zakia Darajat menyatakan, penyakitnya orang modern yang paling banyak adalah gelisah, galau, cemas. Obat yang paling mujarab bukan kuliner, itu hanya sedikit mengobati sesaat. Yang paling mujarab itu tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah.
Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah itu menenteramkan batin. Inti dari bahagia kan ketenangan, ketentraman. Yang lain bentuknya sarana dan alat. Selanjutnya, yang keempat, cepat insaf kalau keliru. Itu meraih kebahagiaan. Manusia suci yang dilindungi oleh Allah dari segala kesalahan kan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini manusia biasa, Nabi saja ngendika, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah dan sebaik-baik yang salah itu cepat menyadari. Kalau misalnya kita bisa benar terus bagus. Tetapi manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan unsur negatif dan positif, sekecil apapun, setiap manusia itu punya salah, punya dosa. Sekecil apapun. Oleh karena itu, kebahagiaan akan kita peroleh, tidak lalu terus-menerus berbuat salah, itu gelisah. Karena nuraninya menolak. Tetapi cepat menyadari dan memperbaiki diri. Dengan bahasa agak senyum, lebih baik dulu ketan, sekarang beras. Dulu agak sedikit lupa ingatan dan sekarang waras. Nah, insya Allah orang yang cepat sadar dari kesalahan, dia akan meraih dan melestarikan kebahagiaan. Yang kelima adalah perasaan masih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesamanya. Miliuner Itali, tatkala anaknya, istrinya, keluarganya meninggal gara-gara COVID-19, dia melompat dari hotel yang tingkat paling tinggi miliknya. Jadi dia pemilik hotel, tapi meninggalnya melompat dari hotel tingkat yang paling atas miliknya sendiri. Kenapa itu? Karena seperti sudah tidak bermanfaat lagi. Sendirian yang selamat dari COVID-19. Anaknya, istrinya, semua terpapar oleh COVID-19 sampai meninggal. Merasa tidak berharga, melompat dari hotel miliknya. Oleh karena itu, janganlah sampai kita merasa tidak berharga. Semua orang berharga. Yang tidak boleh kan harga sederhana, merasa harganya mahal. Itu namanya takabur. Dia berharga, tapi merasa tidak berharga, namanya minder. Yang paling baik ya, sesuaikanlah kita. Manusia kadang dengan yang satu tingkat merasa berharga dalam satu bidang, dengan yang lain mungkin dia di bawahnya. Tidak selalu dia dihargai tinggi. Katakanlah misalnya, Ustadz merasa punya ilmu agama. Iya, tapi tatkala dia sakit, kan tidak bisa menganalisa penyakitnya sendiri. Datanglah ke dokter, dia menghormati ilmunya dokter. Dalam hal itu dia tidak akan sombong takabur. Ternyata bahwa manusia itu hendaklah selalu tertanam dalam dirinya, selalu masih membawa manfaat. Yang keenam, meraih kebahagiaan dan melestarikannya adalah suka memiliki teman, sahabat, keluarga yang banyak. Siapa yang ingin dimurahkan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah suka bersilaturahim. Kembali guru bahasa Indonesia kita mendidik kita, teman 1000 masih kurang, musuh 1 terlalu banyak.
Janganlah sampai ada musuh dalam jiwa kita seorang pun, semuanya teman. Insya Allah dengan cara demikian, setidak-tidaknya kita bisa meraih kebahagiaan dan melestarikannya. Insya Allah. Yang pertama, pandai bersyukur. Yang kedua, tawakal dibarengi dengan ikhtiar. Yang ketiga, terus meningkatkan amal ibadah. Yang keempat, ia keliru, ia salah, tapi cepat memperbaiki diri. Yang kelima, merasa masih memiliki manfaat bagi sesamanya. Dan yang terakhir, memperbanyak jaringan silaturahim. Orang yang paling bahagia, orang yang paling banyak sahabatnya, paling banyak keluarganya, paling banyak saudaranya. Betapa orang-orang kalau dimasukkan isolasi saja sudah merasa menderita. Karena apa? Tidak bisa komunikasi dengan keluarga, saudara, bahkan cucu pun tidak bisa. Kenapa? Sedang diisolasi. Begitulah memang manusia hidup, haruslah meraih kebahagiaan dengan memperbanyak persaudaraan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.